ketika ada konferensi perubahan iklim ke-26 kalau nggak salah di Glasgow, ya, itu kan disebut-sebut Kaltim ini harusnya memegang peranan signifikan untuk penurunan suhu di dunia ya, termasuk dalam konteks emisi karbon. Dan kemudian duta besar kita di sana mengatakan apa yang sudah dilakukan Kalimantan Timur mendapat pujian atau perhatian karena ada istilahnya apa, pembangunan hijau ya. Ya, green. Nah itu apa itu sebenarnya? Bangun hijau tuh ya lingkungan ini, bagaimana kita sepakat bahwa beberapa waktu yang lalu bahwa ada kesepakatan antara pemerintah daerah, masyarakat, para pengusaha melihat kondisi ada perubahan-perubahan panas global, kemudian ada kerusakan lingkungan lahan. Udah muncullah pada saat itu kesepakatan antara pemerintah pada kalangan akademisi dan juga tokoh-tokoh masyarakat membuat sebuah deklarasi untuk pembangunan Green Compact, membangun Kalimantan Timur hijau. Nah, itu akibatnya itu tidak bisa ditawar dah. Mau ada program-program lain, program hijau, pembangunan hijau di Kaltim itu akan jalan terus. Karena sudah kesepakatan, kesadaran penuh dari semua pihak. Pemerintahnya jelas, pengusahanya juga jelas. Kemudian para akademisinya juga jelas dalam hal pembangunan Kaltim hijau tersebut. Ya. Nah, itu tadi kan Anda jelaskan contoh-contohnya ya di dalam kerangka pembangunan hijau. Tapi saya dengar ada 11 inisiatif yang dilakukan sebagai turunan. Bisa dijelaskan apa yang paling signifikan dari 11 inisiatif itu? Termasuk program yang si Agus ini tadi. Oke, penanaman mangrove. Tanaman mangrove. Termasuk program pembangunan yang berbasis gambut yang di Muara Siran. Apa yang dilakukan? Itu pengembangan bagaimana masyarakat melibatkan diri dalam menjaga lingkungan itu. Kemudian ada juga dari Mului, mana dari Mului? Ini dari Mului ini. Ini dapat Kalpataru tahun lalu. Kalpataru. Itu memelihara hutan. Bagaimana hutan itu dijaga, yang alam itu menjadi tetap utuh. Jadi sebenarnya inisiatif ini juga melibatkan masyarakat ya, komunitas, masyarakat adat dan lain-lain. Tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan masyarakat. Yang juga menjadi isu adalah keseimbangan. Karena setiap kali ada pembangunan di satu area yang dianggap merusak lingkungan, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi. Kan kalau kita mengeksploitasi alam, secara ekologi akan rusak. Tapi kalau kita menjaga ekologi, tidak mengeksploitasi atau memanfaatkan hutan, maka ekonominya tidak akan kemana-mana. Bagaimana keseimbangan? Di situ peran pemerintah dalam mengatur keseimbangan atas kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kondisi gerakan yang bisa kemungkinan berdampak kepada lingkungan. Itu yang menjadi persoalan yang diurusi oleh lembaga-lembaga, termasuk Pak Profesor Dadi Ruhyat ini sebagai ketua DDPI. Dan itu yang menjadi persoalan yang harus kita perbaiki. Dan memang sekarang ini dampaknya sudah mendapatkan hasil. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur itu tidak turun, terus naik. Ekonomi jalan. Nah, walaupun tadi ada memang, ya pasti ada lah yang namanya misalnya pembangunan ibu kota. Nggak mungkin rumput yang diinjak itu nggak mati dah. Tapi satu pohon rumput yang mati akan dikompensasi dengan rumput-rumput yang lebih berkualitas tumbuh ditanam di atasnya. Ya, ini komitmen dari pemerintah ya, pemerintah Provinsi Kaltim. Sekarang kalau lihat ke depan, tantangan yang akan dihadapi Kalimantan Timur. Karena begitu nanti ibu kota negara sudah mulai beraktivitas, itu kan semua orang akan mulai datang. Ini pusat kegiatan ekonomi berkembang. Bagaimana agar nanti ibu kota negara ini tidak rusak oleh karena eksploitasi orang-orang yang datang untuk memanfaatkan perputaran uang di sana? Ya, pasti adalah dampak positif dan negatifnya ya. Tapi hitung-hitungan pasti akan lebih banyak dampak positifnya. Apa yang disiapkan oleh pemerintah Kaltim ini dalam hal ini? Ya, kita sudah mempersiapkan masyarakatnya, pengembangan sumber daya manusia agar bisa beradaptasi, agar bisa menyesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan dampak kedatangan orang-orang dari luar. Makanya dalam program, salah satu program
peningkatan sumber daya manusia itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan beasiswa yang cukup besar kepada anak-anaknya mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Sekarang ini lebih daripada 200.000 yang kita berikan selama 5 tahun terakhir. Lebih daripada 1,2 triliun. Number second setelah dana LPDP. Wah. Itu yang Anda persiapkan untuk menghadapi kemungkinan ya eksploitasi Kalimantan Timur oleh orang-orang yang datang. Ya. Jadi biarkan anak-anak muda dari Kalimantan sendiri yang menjaga lingkungan itu. Ya. Jadi pemikiran jangka panjang ini ya. Betul. Kita kembali ke bantuan Bank Dunia dan penghasilan atau pendapatan dari Kalimantan Timur ya dengan adanya emisi karbon ini. Apa manfaatnya atau apa yang dirasakan oleh desa-desa di sana? Ya, Apa salah satunya dampak langsung yang diterima sebagai kompensasi pembayaran World Bank itu banyak. Yang menerima itu seperti si Agus ini. Jadi masyarakat yang selama ini menjaga hutan untuk tidak terbakar, hutan tidak dirambah suka-sukanya mereka. Dan itu akan penerima manfaatnya itu mereka. Jadi langsung itu. Jadi kita bertanggung jawabkan kepada World Bank bahwa yang menerima itu memang orang-orang yang benar-benar merawat, menjaga hutan itu. Itu dampak yang langsung dirasakan. Dan itu juga bukan hanya persoalan itu. Memberikan edukasi kepada yang lain-lain juga akan berdampak besar. Jadi ketika misalnya ada saudaranya, ada temannya yang mendapatkan manfaatnya langsung tadi, mereka juga berusaha bagaimana menjaga lingkungan. Itu yang paling besar menurut saya lihat di lapangan. Jadi ketika ada yang mendapatkan penghargaan seperti ini, penghargaannya kecil, tapi bukan penghargaannya. Tapi orang bangga dengan diberikan sebuah penghargaan. Kebanggaan itulah yang ingin mereka juga lakukan bagi mereka-mereka yang belum melaksanakan. Turut serta menjaga lingkungan. Dapat menginspirasi. Ya. Oke, paham saya sekarang. Nah, itu dia. Nah, di akhir omong-omong kita ini ya, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda, terutama di Kalimantan Timur, tentang apa yang menjadi mimpi Anda sebagai gubernur periode 2018-2023. Apa pesan Anda supaya misi Anda ini bisa tercapai? Pesan Generasi saya muda kepada anak-anak generasi muda itu bagaimana dia dulu mempersiapkan dirinya, meningkatkan kapasitas dia, membuka wawasan. Sebab kalau tidak begitu nanti dia tertinggal. Nanti orang datang tadi segala macam dari berbagai arah datang ke ibu kota, orang bisa berbuat, dia enggak. Makanya tadi sumber daya manusia harus ditingkatkan generasi-generasi itu. Dan itu yang menjadi modal dasar bagi anak-anak muda untuk bisa fight, untuk bisa berkompetisi dalam menghadapi begini. Persaingan. Alam kita luas dan kaya raya, kalau tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia, itu sia-sia, merugikan jadi penonton aja. Itu yang selalu saya ingatkan kepada generasi-generasi anak-anak muda dan anak-anak sekolah. Oh, oke. Nah, sekarang mimpi yang Anda ingin capai, Anda ingin wujudkan berkaitan dengan Kalimantan Timur. Apa mimpi yang Anda ingin wujudkan? Ya, bagaimana mengurangi orang miskin under 2%. Setelah saya membangun kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan dan juga pihak TNI membangun rumah layak huni. Karena kontribusi rumah yang tidak layak itu sangat besar pengaruhnya terhadap orang miskin. Sekarang kita sudah bangun buat pergubnya tahun 2021, 2002 awal sudah dibuat. Sekarang kita bangun rumah layak huni dengan luasan 45 meter persegi kalau bahan baku kayu, tapi kalau bahan bakunya beton itu 36 meter persegi. Dibangun oleh tentara. Jadi kerjasama dengan tentara dari dana bersumber dari dana-dana corporate social responsibility perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apa saja di Kalimantan Timur. Sekarang bagus banget, bagus. Baru kita mulai sudah hampir 500 unit yang sudah terbangun, baru hanya beberapa bulan. Terima kasih Pak Isranur. Ya, itu tadi pembicaraan saya dengan Gubernur
Kalimantan Timur periode 2018-2023 menarik sekali karena paling tidak kita dapat perspektif dan termasuk menjawab pertanyaan tentang kekhawatiran masyarakat nasional maupun internasional tentang dampak yang ditimbulkan akibat adanya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dan tentu saja dengan program-program yang dilaksanakan di sana berkaitan dengan upaya menyelamatkan lingkungan di Kalimantan Timur. Bagi Anda tadi yang menonton dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang peduli lingkungan dan ingin berbuat sesuatu tapi Anda tidak tahu apa yang Anda bisa lakukan, ada hal-hal yang kecil tapi bermanfaat, yaitu kepedulian Anda untuk mendukung program yang dilakukan atau diinisiasi oleh benihbaik.com untuk membantu peningkatan kualitas dari Sungai Ciliwung yang tercemar. Ada program Sungai Lestari yang dilakukan oleh teman-teman pegiat lingkungan untuk membersihkan Sungai Ciliwung dari pencemaran lingkungan. Anda bisa klik benihbaik.com dan ada kampanye di situ, yaitu benihbaik.com/campaign Sungai Ciliwung Asri. Kalau Anda terketuk hatinya, Anda bisa ikut berdonasi. Akhirnya semoga pembicaraan ini di episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.